بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
Setiap ada yang berwarna, perhatikan ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Langsung praktek dengan terus-menerus mengikuti, walaupun pelan-pelan, nanti tidak akan merasa susah dan asing membaca Quran dengan riwayat Warash. Ini riwayat Warash. Pertama harus disampaikan dari mulai Al-Fatihah, bacaan Maliki dengan pendek mimnya ya, Maliki Yaumiddin. Terus untuk riwayat Warash Imam Nafi' surat Al-Fatihah 7 ayat mulai dari Alhamdu, bukan dari Basmalah. Dan surat Al-Ladzina An'amta 'alaihim ayat ke-6. Kalau hafaz ini ayat ke-7 sampai akhir. Ketika wasal dari surat Al-Fatihah ke Al-Baqarah boleh dengan dua cara. Wasal waladdallina alif lam mim tanpa basmalah, atau saktah waladdallin alif lam mim. Lalu membaca yu'minun diibdalkan ke waw, yu'minun. Wabil akhirati ada bil a, ini naqal, lam berharokat sukun, hamzah berharokat, maka harokat hamzah pindah kepada lam. Wabil akhir, kemudian ra apabila berharokat fathah setelah huruf berharokat kasrah, maka ra dibaca tarqiq. Wa bil akhirati hum yuqinun. Maka di dalam wa bil akhirati ada 3 perbedaan dengan hafaz. Pertama bil a jadi bila, dan a jadi la menjadi 6 harokat. Ya. Boleh 4, boleh 6. Ra dibaca ra. Asal wabil akhirati jadi wabil akhirah, 3 perubahan. Terus mad muttasil, mad munfasil semuanya 6 harokat. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Untuk wabila la ini boleh 4, boleh 6. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Tapi kalau waqaf di huda taklil. Ulaika ala huda. Terus sawa'un alaihim, alaihim menghadapi hamzah, alaihimu 6 harokat. A'anzartahum boleh dibaca 2, alaihimu anzartahum tashil namanya, atau dengan ibdal alaihimu anzartahum am
semuanya 6 harokat. La yu'minun, la yu'minun. Wa ala abasa. Nah, setiap huruf berharokat fathah panjang menghadapi ro kasrah dibaca taklil. An-nari, an-nar, absari, absar. Lalu amanna mad badal dibaca 4 harokat atau 6. Boleh juga 2, tapi ketika dibaca mad badal 2 harokat ada perbedaan lanjutannya, yaitu bacaan ad-dunya dibaca fathah, tapi kalau dibaca amanna 4 atau 6 ad-dunya dibaca taklil. Itu ada konsekuensinya. Seperti hanya riwayat Hafaz, apabila mad munfasil dibaca 2 harokat tidak ada saktah. Ya. Bila mad munfasil dibaca 4 harokat maka ada saktah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila marraq. Itu riwayat Hafaz. Tapi kalau dibaca kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq, gitu ya. Nah, kemudian amanna bil akhirah tadi sudah, bi mu'minin. Kemudian walladzina amanu wa ma yukhadi'un yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa. Untuk qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amrin wa ma yukhadi'una. Tapi untuk Asim, Hamzah, Kisai, Ibnu Amir wa ma yakhda'una. Ini namanya disebut furush. Kalau tadi alaihimu wa bila akhirati itu disebut usul namanya. Ada usul riwayat Warash, ada furush. Kalau furush ya tempat-tempat tertentu saja tidak terulang. Tapi kalau usul itu terulang terus. Kemudian termasuk furush juga yukadzibun. Walahum azabun alim. Sebagaimana bil akhirah, azabun azabuna. Sama itu namanya naqal ya. Walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Yukadzibun termasuk furush. Nanti dengan perbedaan bacaan wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un, yakdzibun, yukadzibun, maliki, maliki, itu sangat penting untuk kita gali pengaruhnya terhadap makna. Kalau alaihim, alaihim, wa alaihum enggak ada pengaruhnya bagi makna. Tapi kalau yakdzibun, yukadzibun jelas berbeda maknanya. Antara sulasi majid dengan sulasi mujarrad kan. Yukadzibun jelas sulasi mazid bitadhaif. Lalu di sini tadi di waqaf, kalau wasal ini qalu anuminu kama amanas sufaha wala, ya. Jadi wala bukan ala. As-sufaha wala innahum. Kemudian qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim. Khalau wau asalnya sakinah menjadi berharokat, harokat huruf terdepan yaitu hamzah pindah. Naqal juga ini sama dengan bil akhirati, jadi bil akhirati
Khalau ila jadi khalawila. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama ma'akum kum hum him. Manakala menghadapi hamzah qata dibaca mimnya dengan wasal. Karena dibaca wasal, dibaca silah maksudnya, dibaca silah maka terkena hukum mad muttasil dengan 6 harakat. Dan nahnu mustahzi'un tidak kurang dari 4 harakat bacaan 4 atau 6. Demikian waktu di wasal ataupun di waqaf. Innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Karena mad badal seperti akhirati amanu 4 atau 6. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Al-huda bukan hude, ya. Jadi ada fathah, ada taklil, ada imalah. Al-huda fathah namanya, al-huda taklil, al-huda itu imalah. Nah di sini ada. Nah, al-kafirun baca ka, tapi al-kafirin baca al-kafirin, bil kafirin, minal kaf sama. Ketika kafirin majrur atau mansub, kafnya dibaca taklil. Tadi sudah ini wa absarihim لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله sama him dibaca himu karena baca i. Lalu khusus ini kelewat. Wa idza allama alaihim Allah seperti menyebut Allah, ya. Tadi sudah kelewat sebetulnya, tadi tidak kebahas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Setiap lam maftuhah terletak setelah huruf la, fa, sad, maka dibaca taghlil, ya, tafkhim, taghlil, tebal sekali. Wa man azlamu mimman iftara wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya, termasuk di sini membaca Allah, Allamu jadi Allamu, ya. Kemudian alladzi ja'alakumul arda firasya, ini termasuk usul firasya seperti akhira, ya. Setelah fi ra jadi fira, khi ra akhira, ya. Basira, nazira, dan selanjutnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu. Setiap hamzah sakinah yang posisinya sebagai fa fi'il, buat yang pernah belajar ilmu sharaf tahulah, ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Fa fi'il seperti amanu, yu'minu, yuminu.
Kemudian Al-Kafirin sudah. Nah ini sama Amanu dan Al-Anhar sudah. Itu untuk insyaallah saya berlanjut setiap kali pertemuan tilawah bareng-bareng surat demi surat dengan riwayat Warash. Sebab kalau saya baca kemudian diikuti belum tentu juga yang mengikutinya pas. Udah bareng-bareng aja. Ya. Insyaallah bahasan hari ini akan kita kupas tuntas tentang bid'ah. Karena antum sebagai calon ulama pemersatu umat, maka kita harus memahami kata bid'ah secara keseluruhan, secara lebih luas, tidak bertitik tolak pada pemahaman sepihak, tapi kita pahami semua pihak. Hadis riwayat Muslim ini yang paling pasti kita jadikan sebagai dasar utama ya hadis ini. Kelihatan hurufnya? Masih susah, sudah cukuplah. An Jabir bin Abdullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat ainah. Jabir bin Abdullah berkata, Rasul kalau khutbah beda posisinya, tampilannya beda. Tidak lesu, tidak membuat jamaah ngantuk. Kalau khutbah ya, karena khutbah itu disampaikan kepada orang selewat cuma 20 menit dalam kondisi sangat beragam. Ada yang capek, ada yang ngantuk. Kalau sekarang mah enggak ada yang ngantuk. Ada enggak yang ngantuk sekarang? Kalau sekarang ada yang ngantuk berarti memang tahajudnya tadi 5 jam kali. Kelamaan tahajudnya. Ya, Rasulullah kalau khutbah begitu semangat. Kalau dalam kondisi seperti ini rileks, Rasul banyak senyum. Tapi kalau sedang khutbah, oh tegas. Kalimatnya ihmarrat aina, matanya sampai memerah. Apa yang dimaksud merah mata saya enggak ngerti ya. Karena tidak pernah melihat wajah Rasul kan. Wa ala sautuh, suaranya kenceng, menggelegar. Jangan sampai nanti ikhwan kalau khutbah Jumat bikin jamaah nyenyak tidur. Dari baru berdiri, alhamdulillah, ya udahlah kata jamaah, aku senang nih yang begini nih, biar nyenyak tidur. Mestinya beda kalau khutbah, sejak awal sudah menarik perhatian jamaah. Boleh dengan pertanyaan diawali. Rasul juga sampai pernah bertanya, Ara'aitum law akhbartum anna fi safil jabali khailan tughiru alaikum akuntum musaddiqi. Rasul bersabda, aku berdiri sini ingin menyampaikan pertanyaan kepada kalian, bagaimana pandangan kamu bila aku beritahukan bahwa di belakang kaki gunung sana ada musuh yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, kalian percaya? Rasul bukan ingin menyampaikan berita perang, tapi ngecek nih, ini perhatian enggak nih jamaah nih. Karena para penduduk Mekah memandang Rasul sebagai orang terpercaya. Saya mau tanya nih, masih percaya enggak? Semuanya menjawab, engkau tidak pernah berdusta, sampaikan saja. Lalu setelah itu Rasulullah menyampaikan, Inni Rasulullah ilaikum. Aku utusan Allah untuk kalian. Bingung tuh masyarakat Arab. Udah bilang engkau enggak pernah berdusta,
Ternyata menyampaikan yang sangat bertentangan dengan budaya mereka. Mau membantah gimana, mau nerima ke heula. Ya, hanya mereka pada bingung tuh, pada diam semuanya, pada bisik-bisik, gimana nih. Begitulah cara Rasulullah. Maka alangkah baiknya kalau sekiranya antum kondisi-kondisi tertentu mungkin perlu menyampaikan pertanyaan kepada jamaah, tapi bukan pertanyaan untuk dijawab. Ya. Bisa saja 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Kira-kira begitu. Apa itu? Sampaikan. Orang bertanya apa tuh yang dimaksud. Baik, ini kalimat Rasulullah. Washtadda ghadabuh, memuncak marahnya. Hatta ka'annahu munziru jaish. Laksana waktu itu Rasulullah sebagai panglima perang. Lalu beliau bersabda, sabbahakum wa masakum, siap-siap entah pagi atau sore musuh akan menyerbu kalian. Wa yaqul, lalu beliau menegaskan kembali dengan kalimat yang sangat menarik perhatian. Bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus pada waktu, pada zaman antara diutusnya aku dengan kiamat. Nah, kayak begini. Ini sedang khutbah, Rasul bersabda begitu. Makanya ketika ada orang yang berkata khutbah itu gak boleh ngangkat tangan, harus begini terus, berlandaskan hadis ini enggak. Boleh, Rasulullah ngangkat tangan kok. Ya. Cuma mungkin jangan sampai gerak-gerak tangan yang membuat para jamaah kurang konsentrasi gitu. Justru gerakan tangan untuk menambah fokus pembahasan. Wa yaqulu wa yakrunu baina isba'aihi sababati wal wusta. Beliau mengangkat 2 jari. Saya kadang-kadang ketika tidak khutbah Jumat, sholat di masjid yang lain, kadang-kadang begitu, khotib pelan gitu. Pas naik, innal hamdalillah, lah khutbah kayak begini. Khutbah harus semangat. Ya, kalau ngetuk pintu pelan boleh. Ini mah semangat khutbahnya. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Dengan pernyataan sebaik-baik hadis kitabullah, pasti semua orang akan memahami hadis yang baik itu banyak. Tapi yang terbaik kitabullah, kan begitu. Bukan berarti satu-satunya yang baik kan. Yang baik itu banyak. Selanjutnya, wa khairul huda huda Muhammadin. Sedangkan petunjuk terbaik adalah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad. Bukan berarti tidak ada petunjuk lain yang baik. Cuma yang terbaik yang dibawa Nabi Muhammad karena berlandaskan wahyu. Yuk kita bahas, kita pahami kata per kata dari hadis. Jangan sampai kita menjiplak yang lain yang boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Lalu wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan yang ditemukan baru-barunya ini. Apakah semua yang baru buruk? Seburuk-buruk urusan yang ditemukan baru. Apakah semua yang baru buruk? Apakah yang lama tidak ada yang buruk? Syarrul umur muhdatsatuha. Yang lama banyak yang buruk. Cuma untuk supaya kita tidak terjebak dengan yang buruknya, buat yang lama Rasul sudah memberikan bimbingan. Ini ambil, itu jauhi. Untuk yang sudah-sudah, yang sejak zaman jahiliyah, yang buruk-buruk banyak, yang baik banyak. Dan oleh Rasulullah sudah diarahkan sahabat, ini yang baik, ini yang buruk, untuk yang sudah-sudah. Tapi yang belum terjadi dan akan terjadi, yang baru-baru, hati-hati kamu menghadapi yang buruk-buruknya.
seperti internet. Baik tapi buruknya banyak. Sekarang penyebaran kemaksiatan dengan internet luar biasa. Kita harus membalas dengan penyebaran kebaikan melalui internet. Ya. Jadi syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah yang baru-barunya. Ini waspadalah kamu dengan hal-hal yang akan datang di masa mendatang. Waspada kamu. Jangan sampai terjebak dengan yang buruknya. Yang baiknya pasti banyak. Cuma kalau yang sudah-sudah, yang buruk sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ini jangan, ini tinggalkan. Yang baiknya silahkan. Tapi yang belum datang, dari mana kita tahu? Kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang baru-baru itu berarti yang tidak ada zaman Rasul. Ya. Yang dalam istilah lain bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah setiap ini kalimat setiapnya baru di sini. Untuk riwayat Muslim hanya kalimat kullu bid'atin dhalalah. Untuk riwayat Muslim, untuk riwayat yang lain ada kullu muhdatsatin bid'ah. Tapi di sini tidak. Ini riwayat Muslim ya. Yang lebih pasti diakui kesahihannya. Dalam kalimat kullu bid'atin dhalalah, sebagaimana syarrul umur muhdatsatuha. Apakah kita pahami kalau syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan yang baru-barunya, apakah larangan kita melakukan yang baru? Hah? Karena yang buruk-buruk adalah seburuk-buruk urusan adalah yang baru-baru, apakah kita dilarang untuk membuat yang baru? Apakah kita dilarang untuk membuat gagasan, untuk berinisiasi? Tidak kan? Demikian pula wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dhalalah, apakah mengandung larangan mutlak tidak boleh bid'ah? Silahkan berpikir dengan terbuka. Rasul cuma menyampaikan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dhalalah. Dhalalah itu apa? Ya, lupa jalan, tersesat, diperkirakan jam 8 nyampe, muter-muter baru nyampe jam 9, itu dhalalah itu. Saya ketika menulis buku agak sulit, agak pusing, itu dhalalah itu. Jadi makna dhalalah itu banyak. Sebagaimana bid'ah banyak makna, dhalalah juga banyak makna. Umur juga banyak makna, muhdatsat juga banyak makna. Nah, ketika ada orang yang berbicara tentang bid'ah dihubungkan kepada masalah teknologi, masalah globalisasi informasi, suka langsung dibatasi. Jangan dibawa-bawa urusan dunia. Ini urusan agama. Saya hargai pernyataan Anda, tapi saya tidak terima. Karena pernyataan Anda bukan pernyataan Rasul. Sah-sah saja kita berkata begitu. Orang berkata, ini bicara bid'ah, khusus urusan ibadah. Jangan dihubung-hubungkan dunia kepada bid'ah. Saya hargai pendapat Anda. Bahasa kita sopan ya, santun ya. Saya hargai pendapat Anda. Dan itulah pendapat Anda, bukan sabda Rasul. Sabda Rasul, kullu bid'atin. Kecuali kalau Rasul sendiri bersabda, kullu bid'atin fil ibadah. Kita terima. Atau kullu bid'atin fid din. Rasul tidak bersabda begitu. Kullu bid'atin. Bid'ah itu apa? Ibtada'a badi'us samawati wal ard. Ibtada' itu sesuatu yang memang tidak ada contoh, yaitu bid'ah. Maka ketika seorang santri berkreasi, punya gagasan, hasil bagus, itu bid'ah dia. Diikuti sama yang lain tidak bid'ah lagi karena ikut. Kan gitu. Ini tinjauan bahasa ya. Sebelum kita
pahami apa kata para pembicara, pahami dulu bahasa aslinya. Dan sampai di sini Rasulullah menegaskan wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada kalimat wa kullu dhalalatin finnar. Kalau wa kullu dhalalatin finnar dari mana? Ini kullu dhalalatin finnar, hadis riwayat An-Nasa'i. Saya kumpulkan di sini hadis tentang yang mengungkap kullu bid'atin dhalalah, ya ada 6 kitab hadis. Tapi yang mengungkap kullu dhalalatin finnar hanya 1 hadis. Ya. Ini bisa diingat. Hadis riwayat Ahmad, wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, sampai situ. Kemudian hadis riwayat Darimi, wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu hadis riwayat Muslim yang barusan, wa syarrul umuri muhdatsatuhu wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, wa syarrul umuri muhdatsatuhu wa kullu bid'atin dhalalah. Sudah sampai sini. Nah, barulah hadis riwayat Abu Dawud juga sama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalau Abu Dawud agak tambahan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sampai sini. Nah, kemudian di akhir riwayat An-Nasa'i, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hanya riwayat An-Nasa'i. An-Nasa'i menerima dari Utbah bin Abdullah. Akhbarana Utbah bin Abdullah. Qala anba'ana Ibnu Mubarak an Sufyan. Ini 3 orang perlu dipertanyakan. Pertama, Sufyan. Sufyan siapa ini? Ada Sufyan banyak. Dalam kitab riwayat-riwayat para perawi banyak nama Sufyan. Ibnu Mubarak juga banyak. Ada Abdullah bin Mubarak, ada banyak. Nah, Ibnu Mubarak ini tidak jelas. Ketidakjelasan ini saya tidak tertarik untuk mencari. Sudah dalam tanda tanya besar siapa orang dua. Kalau Utbah bin Abdullah jelas namanya, tapi siapakah dia? Saya cari Utbah bin Abdullah ini dalam kitab Tahdzibut Tahdzib dan dalam kitab Mizanul I'tidal. Tahdzibut Tahdzib ini sekedar kenal aja lah, gak usah punya dulu sekarang banyak. Kalau punya gampang, kita melalui internet. Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari. Dia betul-betul semua orang yang disebut dalam kitab Fathul Bari itu hafal itu. Hafal bukan cuma namanya, tapi riwayat hidupnya. Dan dia tampung dalam kitab Tahdzibut Tahdzib 12 jilid. Khusus keterangan tentang para perawi hadis. Di sini pemanya ada Ja'far bin Muhammad. Dia usianya, lahirnya, wafatnya, sebutkan semuanya. Kemudian satu ya, Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Kedua, Mizanul I'tidal 4 jilid karya Az-Zahabi. Sama, dua kitab ini menjelaskan tentang riwayat para perawi. Ya harus tahu minimal nama kitabnya. Kalaupun belum punya buku kitabnya. Saya cari nama Utbah bin Abdullah dalam kitab Tahdzibut Tahdzib tidak ada. Memang udah dibuka semuanya 12 jilid, gak usah sekarang mah. Ada komputer. Tinggal ditulis nama Utbah bin Abdullah, langsung ditampilkan kitab Tahdzibut Tahdzib, gak ada sampai akhir. Berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mengangkat nama orang yang Utbah bin Abdullah, gak ada di situ. Saya cari informasi bagaimana komentar Ibnu Hajar tentang Utbah bin Abdullah dalam kitab yang lain. Beliau mengatakan Utbah bin Abdullah majhul. Jadi kalau majhul itu tidak diketahui, makanya tidak diangkat dalam kitab tersebut. Kalau yang lain ketika umpamanya mudallis, dhaiful dzakirah diangkat. Semua para perawi yang memang ada keterangannya diangkat oleh Ibnu Hajar. Cerdas, pintar, soleh. Cerdas, pintar tapi enggak soleh. Soleh, cerdas tapi pelupa. Itu diterangkan semuanya itu ya. Para perawi itu sampai seperti itu. Satu persatu dijelaskan dalam 12 jilid kitab. Oh luar biasa ya ulama terdahulu. Kita mah ya gini-gini aja dah. Nah, kemudian ketika diketahui komentar Ibnu Hajar bahwa Utbah bin Abdullah adalah majhul, ini tahdzib bukan takrib, salah nih. Tahdzibut salah. Jadi tahdzibut tahdzib salah lagi. Nah, lalu satu buku lagi namanya Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi. Az-Zahabi mencantumkan nama Utbah bin Abdullah. Keterangannya cuma cukup 2 kata, la yu'raf, tidak dikenal. Jadi tidak ada keterangan orang mana dia, anak siapa, murid siapa, enggak ada keterangan sama sekali. Ring. Jadi kesimpulannya bahwa hadis yang mengungkap kalimat wa kullu dhalalatin finnar diterima oleh An-Nasa'i dari Utbah bin Abdullah. Utbah bin Abdullah ini majhul kata Ibnu Hajar, la yu'raf kata Az-Zahabi. Jadi yang dapat kita jadikan pegangan hadis tentang bid'ah cukup sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Cukup sampai di situ. Tapi kan tanpa hadis juga kalau dhalalah ya finnar dong. Enggak. Enggak demikian. Banyak dhalalah yang tidak finnar. Sesat jalan cari alamat enggak sampai finnar. Tersesat lupa enggak sampai finnar. Bahkan kalau kita mau tegas, bila kullu dhalalatin finnar ini dipertahankan, ini bertentangan dengan firman Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad itu dhalalah demikian lama, tapi beliau kan penyebar rahmat, bahkan pemberi syafaat.
Berarti kalimat kullu dhalalatin finnar secara redaksi tidak bisa diterima. Secara akidah apalagi setiap kesesatan di neraka. Emang di neraka masih ada kesesatan? Kesesatan mah di dunia bukan di akhirat. Yuk kita jadikan diri kita sebagai orang yang bisa mengkaji secara kritis. Di dunia ada hidayah, ada dhalalah. Di akhirat surga untuk orang yang di dunianya mengikuti hidayah. Neraka untuk orang yang di dunianya sesat. Di nerakanya sendiri nggak ada kesesatan lagi. Maka kalimat wa kullu dhalalatin finnar secara redaksional kurang bisa diterima, secara akidah sulit untuk diterima, dan ternyata secara jalur validasinya juga tidak bisa diterima. Kalau begitu berbicara tentang bid'ah jangan pakai hadis itu. Pakai hadis apa? Umpamanya yang paling sering kita angkat, man ahdatsa fi amrina hadza. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Atau ma laisa fihi fahuwa raddun. Sama kesininya adalah ada ma laisa fihi, ini riwayat Al-Bukhari, dengan ma laisa minhu ini riwayat Muslim. Man ahdatsa, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Tadi kan syarul umur muhdatsatuha. Yang baru fi amrina, dalam urusan kami. Amr urusan, syarul umur, umur banyak, amr satu. Nyambung kan? Wa syarul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Man ahdatsa, siapa yang membuat yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, hadza ma laisa minhu. Hati-hati ini bahasan ini, jangan dilewat. Banyak yang dilewat. Sekarang salat malam Ramadan berjamaah setiap malam, ahdatsa, karena zaman Rasul enggak ada. Fi amrina, salat ya pasti amrina lah. Apakah ma laisa minhu? Bukan dari urusan agama. Masa salat bukan urusan agama? Berjamaah, masa berjamaah bukan urusan agama? Tapi baru, betul baru. Di zaman Rasul enggak ada. Fi amrina, dalam urusan ibadah. Ma laisa minhu, tidak termasuk ma laisa minhu, tapi ma huwa minhu itu. Jelas, walaupun Rasul tidak mengajarkan untuk salat tarawih berjamaah setiap malam, berarti yang mengadakan tarawih setiap malam termasuk muhdats. Fi amrina, dalam urusan agama, ibadah. Namun jangan dikatakan bukan dari ibadah. Itu jelas ada contoh dari Rasulullah. Salat berjamaah ada. Salat sunat berjamaah juga ada. Yang tidak ada rutin setiap malamnya. Itu muhdats. Tapi praktek Rasul pernah, walaupun cuma 3 kali. Dan tidak berturut-turut. Tanggal 24 Ramadan, 26, 28 itu Rasulullah berjamaah. Berarti kalau begitu
jangan dimasukkan ke dalam ma laisa minhu. Kalau tidak masuk kepada ma laisa minhu, maka kalimat fahuwa raddun tidak berlaku. Ya, pahami jelas tuh. Tulisan Al-Qur'an, ya. Sekarang ini tulisan Al-Qur'an. Atau ini nih, kita lihat. Ini tulisan zaman Rasulullah. Tulisan Al-Qur'an. Mudah kan bacanya? Hah? Difokuskan matanya masih gitu aja, nggak ada perubahannya. Ya. Tapi kalau saya baca di akhir, langsung semuanya bisa baca. Minal jinnati wan nas. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalimat bismillah ba tanpa titik. Ar-Rahman nun tanpa titik. Ar-Rahim ya tanpa titik. Dulu begini Al-Qur'an. Ya. Mau nambah lagi. Gimana bacanya? Silakan baca, kasih hadiah. Ini bacaannya ya. Baru ini kan, ini Al-Wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Kan. Nah, kalau kita mau konsisten yang baru dalam urusan agama, semuanya adalah tidak boleh termasuk tulisan Al-Quran ini. Ini zaman Rasul nggak ada ini. Pakai titik, pakai harokat, nggak ada zaman Rasul. Zaman sahabat pun enggak. Ini zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, dilanjutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini adalah mubtadi' yang membuat bid'ah urusan tulisan Al-Quran, Abul Aswad dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tanpa contoh ya bid'ah namanya. Oh, jangan dihubung-hubungkan. Bid'ah hanya urusan agama. Ini urusan agama. Siapa yang bilang bukan urusan agama? Tulisan Al-Quran. Oh, itu masalah mursalah. Antum bikin istilah baru bid'ah itu. Iya, kalimat masalah mursalah dari mana? Rasul tidak pernah bilang. Sahabat pun enggak. Jadi kalau kullu bid'ah, kita tidak mau membatasi, jangan membatasi. Semua sudah. Entengkan, ringan-ringan saja. Oh, jadi pusing, saya maki mah. Jangan dulu berhenti. Kita lanjutkan. Sasaran utama saya membahas ini agar sebagaimana disampaikan bahwa visi pesantren kita menjadi lembaga pembinaan ulama pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran. Berarti kita harus punya jalan untuk mempersatukan umat. Jalan fikiran, jalan keyakinan, jalan perasaan. Semuanya harus. Ya. Nah, ini ada yang mau baca, silakan. Kalau ini mah gampang. Gampang enggak? Sudah ada harokat tuh. Syaitanam marida la'anahu Allah wa qala la takhidanna. Dan selanjutnya. Ya.
Sekarang tulisan sampai begitu lengkap. Tanwin untuk dhammah sampai 2 macam. Ada yang suka perhatian masalah ini? Sami'un alim, ini beda. Sami'un dengan alimun kok sama-sama dhammatain tapi beda. Kemudian dzarratin, ini begini dzarratin. Yang ini beda. Boleh jadi enggak banyak yang memperhatikan masalah ini. Ternyata sudah disusun begitu bagus. Bid'ah boleh jadi orang memperhatikan. Ini kenapa begini, mun begini. Bingung aku, dolalah itu namanya. Pada itu untuk penjelasan. Karena sesuatu yang baru ada dolalahnya. Apalagi yang berpikir pertama. Supaya bisa lebih mudah orang membaca Al-Quran, tanwin pun jangan disamakan. Untuk izhar dan untuk luar izhar bedakan. Nah, ini untuk izhar, ini bukan izhar. Coba, ini untuk izhar, ini kan untuk ikhfa nih. Sampai sedetil itu ya. Mohon menjadi perhatian. Bisa saja nanti pas waktu hari raya Idul Fitri pulang ditanya, teteh katanya kepada santri ini, dzarratin, yang satu rapat, yang satu tidak rapat. Ini kenapa sih beda? Harus mampu menjawab. Dzarratin khairan, dzarratin syarran. Ya. Terus sampai ini adalah kreasi, gagasan yang bahasa Arabnya adalah ibtada'a. Orang Arab biasa menyebut sesuatu yang baru, umpamanya penyair. Bikin syair baru segala-galanya. Mereka dapat gelar syairun badi' atau syairun mubtadi'. Mubtadi' diarahkan kepada para sastrawan sama sekali tidak negatif. Tapi sanjungan. Ya. Itu dulu begitu tuh. Ya. Nah, syarran kan? Nah, syarran manalah. Khairan sama nih ya. Khairan ya syarran ya sama tanwinnya. Tapi yang jelas beda ini sijilin dengan dzarratin. Dzarratin dua-duanya ada, dzarratin untuk menghadapi shin dengan dzarratin menghadapi kha, beda. Itu untuk ifa dan untuk izhar. Ini semuanya adalah ibtida'. Makanya kullu bid'atin dhalalah, jangan kita ragukan. Jelas semua bid'ah adalah itu sabda Rasul. Ya enggak boleh dong, mana larangannya? Saya belum pernah mendengar, di samping belum menemukan, entah tidak ada, belum menemukan satu hadis yang redaksinya sharih jelas, jangan lakukan bid'ah. Saya belum menemukan. Atau bid'ah itu haram, saya tidak menemukan. Pernah dengar? Berbuat bid'ah haram. Yang ada kullu bid'atin dhalalah, itu aja yang dijadikan dalil. Tapi kalau larangan berbuat bid'ah, saya belum menemukan. Ya, kalau belum menemukan berarti memang masih bodoh. Ya memang bodoh. Tetapi saya punya alasan untuk berkata begitu. Alasannya apa? Ikuti para sahabat dalam memahami hadis. Bila kita kesulitan, lihat ungkapan sahabat dalam memahami hadis. Dan ini sepakat.
para ulama yang selalu mengatakan kita harus ikut sunnah, pemahaman sahabat pasti benar. Bagaimana para sahabat memahami kullu bid'atin dhalalah? Itu saja ya. Kita perhatikan, dan ini hadis tidak diragukan, riwayat Bukhari. Saya sekarang tambah lagi pembahasan bid'ah dari masa ke masa, bid'ah pada masa Rasulullah, bid'ah pada masa sahabat, bid'ah pada masa imam mujtahid atau imam madhab, bid'ah pada masa ulama madhab, dan kelimanya saya rubah pemahaman tentang bid'ah antara satu dengan yang lain, baru di akhir kalimat betapa indahnya ahli bid'ah bertemu Wahabi. Itu yang terakhir. Maksudnya apa? Kita ingin berjuang di masa mendatang. Ini adalah ahli bid'ah, ini adalah Wahabi, biar bersaudara. Bisa gitu? Asal mau. Mau enggak? Ya mau lah, gimana caranya? Yang Anda kaji Quran dan hadis sama dong. Anda percaya kepada sahabat, kalau penafsiran sahabat itu adalah benar, iya percaya. Yuk kita ikut ya sahabat. Kan pihak yang disebut Wahabi selalu mengangkat kita memahami hadis harus ikut manhaj sahabat. Yuk kita pahami manhaj sahabat bagaimana. Ini mungkin saya berbeda dengan yang lain cara berfikir ya. Karena sudah jelas Rasul menjamin tentang pemahaman sahabat terhadap Quran dan Sunnah dengan pernyataan Rasul ya. Ini kalimatnya ketika Rasul menegaskan la ya'tiyanna ala ummati man ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li, akan datang kepada umatku kondisi seperti yang dialami oleh Bani Israel, persis seperti sendal kanan dengan sendal kiri. Kalimatnya gitu. Hadwan na'li bin na'li. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan. Kalau di Bani Israel ada yang menggauli ibunya dengan terang-terangan tanpa malu, pergaulan seksual maksudnya, di umatku juga ada, kata Rasul. Oh, sekarang sudah ada. Kemudian Rasul bersabda, wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Bani Israel terpecah menjadi 72 millah. Ada firqah, ada millah ya. Kemudian wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku terpecah menjadi 73 millah. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Hadis riwayat Tirmidzi. Semuanya masuk neraka kecuali satu millah. Pertanyaan sahabat bagaimana? Sahabat tidak bertanya millah yang mana, millah apa namanya. Tapi pertanyaan sahabat adalah waman hiya ya Rasulullah, siapakah? Rasul menjawab, tidak menjawab nama orang, tidak menjawab nama kelompok atau nama millah, tetapi Rasul menjelaskan dengan sifat ma ana alaihi wa ashabi. Dimanapun bergabungnya orang tersebut,
entah apa nama milahnya, yang penting hidupnya ikut sunnahku dan ikut sunnah sahabatku, itu yang selamat. Jadi jangan sampai nama kelompok yang dijadikan pegangan, nama golongan bukan, tetapi kehidupannya. Bukan turunan juga, tapi ma ana alaihi wa ashabi. Berarti kalau gitu maka kita ikut sahabat, insya Allah tidak akan menyimpang. Ikut sahabat bagaimana memahami Quran, memahami hadis. Tapi bukan berarti harus terbatas kepada pemahaman sahabat. Namun jangan melanggar pemahaman sahabat. Apa bedanya? Terbatas dengan melanggar. Kalau melanggar berlawanan, kalau tidak terbatas akhirnya yang dikatakan sahabat kita ikuti dan kita kembangkan, silahkan. Contohnya, di zaman sahabat sudah diungkapkan masalah riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Di akhir halaman ada kalimat la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, kalimat la tadlimun wa la tudlamun zaman sahabat dengan zaman sekarang bisa berbeda maknanya. Tapi tidak bertentangan. Apa makna la tadlimun wa la tudlamun? Kamu jangan merugikan dan jangan tinggal jangan diam dirugikan. Jangan menzalimi dan jangan juga kamu diam dizalimi. Harus tegakkan hak. Kalau kita meminjam uang, meminjamkan, enaknya meminjamkan aja ya. Ada orang yang perlu bantuan, minjam uang ke kita 10 juta, dibayar 5 tahun. Setelahnya 5 tahun, pas dia sesuai dengan janji, bayar 10 juta. Kira-kira rugi enggak yang meminjamkan? Uang 10 juta 5 tahun yang lalu dengan sekarang kalau dibelikan emas jauh. Harga emas 5 tahun yang lalu dengan sekarang sudah berubah. Ketika dia bayar 10 juta lagi, yang meminjamkan rugi enggak? Bingung jawabnya ya. Dibilang rugi, kunaon atuh make minjemkeun eta. Ya saya menolong, tapi dia ngerugiin aku dong. Mesti jangan gitulah. Jadi harus nambah, takut riba. Islam solusi. Jangan dipandang bicara hukum Islam jadi problem. Silahkan itu, dikembangkan kalimat itu. Ya yang jelas yang namanya minjam kemudian waktu membayar nambah itu riba. Silahkan Anda berkata begitu. Dasarnya apa? Dalil itu tentunya kalau benar kita pahami tidak akan merugikan umat. Ketika muncul kerugian, boleh jadi ada pemahaman yang perlu diperbaiki. Tapi kan yang pokoknya ya bank konvensional mah riba lah. Di zaman Rasul sudah ada bank konvensional apa belum? Itu arisan, apalagi asuransi riba. Zaman Rasul sudah ada belum? Berarti yang mengharamkan bank konvensional, yang mengharamkan arisan, yang mengharamkan asuransi, yang mengharamkan BPR, pemikiran. Mungkin benar, mungkin enggak. Karena Quran tidak bicara dengan teksnya seperti itu. Hadis juga enggak. Di zaman Rasul ada enggak? Kalau membayar utang ditambah, Rasul sendiri yang membayar begitu. Tapi kan ada hadis yang lain yang mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, transaksi pinjaman yang membawa manfaat tambah, maka hal itu adalah riba.
tentang riba insyaallah nanti akan saya bahas juga, cukup luas panjang bahasanya lah. Nantilah, bukan belum waktunya nih nampaknya. Nah, kembali kepada masalah tadi. Udah aja 1 jam aja. Rasanya baru 1 menit. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, bukan diambil dari urusan kami, tidak ada dalam urusan kami, baru segala-galanya, dibilang agama, dibilang ibadah, raddun. Sekarang adakan acara peringatan Maulid Nabi. Enggak ada itu zaman Rasul. Ahdasa, ya. Fi amrina, jelas fi amrina urusan agama. Acaranya apa? Ngaji Quran, ceramah, minhu atau malisa minhu. Itu aja. Pengajian cuma diberi nama peringatan Maulid Nabi. Isinya ngaji Quran, baca hadis, sirah nabawiyah. Itu minhu atau marisa minhu. Kalau minhu tidak raddun. Kalau marisa minhu raddun. Muhdas jelas. Peringatan Maulid Nabi muhdas. Fi amrina, Nabi yang disebut saja juga jelas. Acaranya apa? Acaranya adalah mandiin keris. Itu bertentangan dengan akidah. Motong kerbau, lemparin kepalanya ke laut selatan. Atau umpamanya bikin tumpeng yang tingginya 10 meter, dibawa ke laut, diarak, mubazir itu. Jelas itu raddun. Walaupun tujuan kita menghormati Rasul. Nah, kalau kembali kepada sunnah pemahaman sahabat bagaimana? Tadi mau itu yang saya maksudkan. Sampai lupa. Jadi para sahabat ya tentu yang paling utama sahabat yang sangat penting untuk kita gali sesuai dengan sabda Rasul. Ada 8 sahabat yang disebut-sebut keistimewaannya. Banyak sahabat yang keistimewaannya sangat mengagumkan. Tapi ada 8 yang diungkapkan Rasul. Arhamu ummati li ummati Abu Bakrin. Orang yang paling sayang kepada umatku dari golongan umatku adalah Abu Bakar. Pertama Abu Bakar. Kedua, wa asyadduhum fi dinillah Umar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Umar itu paling tegas. Kemudian wa asdaquhum hayaan Utsman. Orang yang paling pemalu, malu dalam arti yang bermakna manfaat, jujur dari hati, itu Utsman bin Affan. Wa aqdahum, dan yang paling tepat kalau ngambil keputusan menghadapi perselisihan, Ali. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillah, dan yang paling ahli dalam kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk balik kanan semuanya. Ya, pijit-pijit dulu. Silakan. Ya, silakan ini. Dari atas sampai bawah.
pukul-pukul dikit-dikit. Boleh cubit. Balik kiri. Biar kebagian semuanya. Ya, udah cukup. Baik, kita ambil kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau memahami kalimat kullu bid'atin dhalalah. Ya. Kalau tadi saya sampaikan di dalam lafaz Rasulullah kullu bid'atin dhalalah itu tidak mengandung larangan pasti, tapi peringatan. Ya enggak usah pakai larangan, ya dhalalah, ya celaka. Rasul sendiri dhalalah, enggak celaka kok. Justru beliau adalah penyebar rahmat. Mana buktinya Rasulullah adalah kata Quran, wajadaka dhallan fahada. Ada dua dhalalah dalam Al-Quran yang selamat. Ya, tadi Rasulullah dinyatakan kalau wajadaka dhallan, ini kalimat dhallan ini lebih luar biasa. Ini kata sifat ya. Orang yang dhalalah begitu lama dhallan namanya. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di situ antadilla ihdahuma, ya. Fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalimat Al-Quran, hendaklah kalian hadirkan dua saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, bila tidak ada orang dua laki-laki, dua orang, cuma satu orang, tapi bisa ditambah oleh perempuan, enggak boleh. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Silahkan mengganti seorang laki-laki yang tidak cukup tadi karena cuma ada satu, posisikan dua perempuan menempati seorang laki-laki tadi. Kenapa sih mesti dua orang perempuan? Yang diganti juga satu laki-laki. Antadilla ihdahuma. Di sini ada dua bacaan, ada intadilla, ada antadilla. Kalau in, jika. Kalau an, ini kejadian. Tuh, ada dua bacaan, ada in, ada an ya. Kalau in belum pasti, kalau an sudah pasti. Artinya, dua perempuan menjadi saksi menempati posisi seorang laki-laki karena dikhawatirkan salah seorangnya tadilla, dolalah. Solusinya gimana? Kalau dolalah salah seorang perempuan, fatudzakkira, maka yang satu mengingatkan. Berarti makna dolalah di sini adalah lupa. Ya. Tadilla di sini kebalikan tadzkirah. Berarti dolalah banyak makna. Kalau kullu dolalatin finar, terserah maknanya apa? Finnar semuanya. Lupa finnar, bingung finnar. Ya. Karena kan Rasul itu disebut dhalan bukan menyembah berhala. Rasul disebut wajadaka dhalan, Rasul itu bimbang, gelisah, bingung. Melihat masyarakat kayak begini hidupnya. Di sana berantem, di situ mabuk, di situ judi, di situ zina. Berat oleh Rasulullah dirasakan. Sampai beliau bolak-balik ke Gua Hira, itu karena dhalalah itu. Jadi dhalalah yang dialami Rasul
proses untuk turunnya Al-Quran. Saya pun hampir setiap hari mengalami dolalah, proses untuk mendapatkan taufik dari Allah dituliskan dalam buku. Ya, termasuk tadi berpikir, apalagi ini harus ditulis nih berkaitan dengan hal ini. Sebab ungkapan saya ini sendiri beda dengan yang lain, beda kan? Jelas kan, baru ini. Saya belum menemukan dari yang lain. Penjelasan tentang bid'ah kayak begini saya belum menemukan. Berarti saya menjelaskan tentang bid'ah dengan cara yang bid'ah. Wah, betul-betul Saiful Islam ahli bid'ah. Mudah-mudahan jadi hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Belum sampai ini. Bid'ah pada masa sahabat. Karena sahabat dikatakan sebagai ma ana alaihi wa ashabi. Bahkan hadis lain menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, jelas sekali ini, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Dan sepakat para ulama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali khulafa' rasyidin. Itu ulama ya, bukan Rasul ya. Rasul mah tidak menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kamu khulafa' rasyidin. Ya enggak lah. Istilah khulafa'nya juga di zaman Rasul baru kata, belum terbukti siapa khalifah. Setelahnya Rasul wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar wafat, Umar melanjutkan, Ali, Utsman, Ali. Jadi ungkapan diarahkan kepada 4 orang sebagai orang yang mendapatkan gelar khulafa itu belakangan, bukan dari Rasul. Bidah enggak? Sesuatu yang baru. Tapi kan itu bukan malaisa minhu itu, semuanya mahuwa minhu itu. Nah, baik, selanjutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pelopor. Ini agak kencang juga kalau saya bilang ke pelopor nih. Pelopor pencetus ada bid'ah yang tidak mencelakakan umat. Bahkan bid'ah yang sangat berguna dan bermanfaat bagi umat. Dan bid'ah yang disetujui oleh sahabat. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, aku keluar bersama Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ilal masjid. Aku keluar bersama Umar bin Khattab pada satu malam. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Ditemukan di masjid, oh ramai di situ baca Al-Baqarah, Al-Kahfi, Al-Insan, Al-Imran, ramai di masjid. Yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati ar-rahtu. Ada yang salat sendirian, ada yang berjamaah, biarin aja. Kenapa? Karena belum ada perintah dari Rasulullah. Untuk satu imam belum pernah ada. Dan salat setiap malam di masjid. Itu jadi sampai zaman Abu Bakar, salat bulan Ramadan di malam hari di masjid ramai masing-masing. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Sampai zaman Abu Bakar. Nah, zaman Umar bin Khattab. Faqala, Umar melihat kondisi seperti itu, dia berkata, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakan amsal. Aku yakin kalau aku satukan ini orang yang sedang salat itu disatu imamkan saja. Ikut pada satu imam. Ini lebih baik, lebih indah, jangan ramai begini. Thumma azama. Maka dia berazam, bermaksud fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Lalu semua sahabat yang hadir di situ
Sini. Udah, semuanya bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Ini qari yang diresmikan oleh Rasul. Aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Tadi saya sampaikan. Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling ahli di bidang qiraatul Quran. Maka Umar meminta semua sahabat untuk bermakmum berjamaah kepada Ubay bin Ka'ab. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, hari berikutnya aku keluar lagi bersama Umar. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Waktu itu ditemukan masyarakat salat dengan satu qari, satu imam. Dan ketika itulah Umar berkomentar, ni'mal bid'atu hadhi. Dia enggak ragu mengatakan ini bid'ah. Mau ada tafsiran yang lain kalimat ni'mal bid'ah hadhi? Enggak ada makna lain. Ini bid'ah pakai ni'ma. Oh, luar biasa ni'ma. Ni'ma itu di atas hasan ya, di atas jamil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'ma itu terindah, paling nikmat, paling enak, paling nyaman. Ni'mal bid'ah. Ini bid'ah yang paling baik. Bukan bid'ah hasanah lagi. Umar mengatakan ni'mal bid'ah itu. Dan Umar berkata begini, terdengar oleh para sahabat sampai Abdurrahman Abdul Qarim menyampaikannya. Artinya tidak diragukan ungkapan Umar mendapat persetujuan sahabat. Ya. Kalau begitu Umar orang pertama membuktikan bahwa Rasul menyatakan kullu bid'atin dhalalah, bukan larangan untuk berbuat bid'ah secara mutlak. Tetapi ingat, dalam bid'ah ada dhalalah. Atau setiap bid'ah ada dhalalah. Hati-hati, taqarrub kepada Allah tingkatkan. Jangan sampai saat kamu berbuat bid'ah celaka. Tapi kalau terbukti bid'ah tersebut bermanfaat, silahkan lanjutkan. Termasuk kita menggunakan live streaming ini bid'ah banget ini. Tapi kan manfaatnya jelas. Bahayanya banyak dalam live streaming itu banyak. Tapi kalau digunakan untuk ngaji, manfaat. Dan sekarang mengadu domba orang dengan internet kan. Bahkan menyebarluaskan kemaksiatan itu melalui internet paling efektif. Kita bagaimana? Yuk kita manfaatkan yang bid'ah ini untuk taqarrub kepada Allah. Maka dari situ saya ngambil pemahaman, wallahu alam, nanti ada yang membantah, mudah-mudahan argumentatif. Membantah silahkan, tapi harus ada argumentasinya. Jangan pakai pokoknya salah. Enggak benar, enggak sesuai dengan pemahaman kami. Ya, memang realitanya begitu. Tapi tunjukkan kesalahannya. Nah, Umar menyaksikan setiap malam Ramadan di masjid ramai, awal malam solat berjamaah terus sebagaimana yang disaksikan saat ini. Dan Umar melanjutkan komentarnya, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Orang yang saat ini tidur nanti bangun di akhir malam lebih utama dibanding dengan yang saat ini salat nanti akhir malam pada tidur. Itu tidak ada perbedaan Ramadan dengan di luar Ramadan. Ini kan kalimatnya juga lailatan fi Ramadan ilal masjid. Jadi kalau mau lebih utama, salat tarawih itu adalah mulai jam 2 aja.
Jangan habis salat isya langsung. Ya tapi kalau jam 2 aja mungkin orang banyak yang nggak hadir. Oh kalau gitu nggak apa-apa lah. Jam 8 aja biar banyak orang yang hadir. Jadi ada manfaat dari satu segi. Kalau di akhir malam kan mungkin nggak pada datang. Dan syiar Islam akan berkurang. Ya begitu terkait dengan masalah bid'ah ini dipersilahkan. Oh tapi udah 10:30-nya. Mau sampai jam 10? Udah lewat. 10 malam. Ya dengan bahasan seperti ini saya berharap nanti kita bikin rekaman berbentuk dialog ya. Dialog aja, ada MC-nya antar sama ikhwan akhwat silahkan dan saya akan hadir di sini jadi diskusi tentang masalah ini karena ini betul-betul masalah yang sangat hangat. Kalau kita mampu membahas lebih tuntas, lebih bisa dipahamkan kepada masyarakat banyak, mudah-mudahan kita menjadi solusi buat problem yang dihadapi umat saat ini saling serang menyerang terus. Nah, ini kalimat tadi kan ada lima bahasan tentang masalah bid'ah, pembahasan makna bid'ah. Pertama bid'ah masa Rasul, kedua bid'ah masa sahabat, ketiga bid'ah masa Imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan ada dua bid'ah. Keempat bid'ah masa ulama mazhab Al-Imam Nawawi termasuk yang dikenal sebagai ulama pembela mazhab Syafi'i. Saya lihat sejarah Imam Nawawi betul-betul malu rasanya. Imam Nawawi itu dikenal oleh para ulama sebagai orang yang zahid, sangat cinta akhirat, lupa dunia. Wara, sangat hati-hati. Dan dibilang belum sempat nikah. Ketika ditanya, enggak ingat katanya. Bukan enggak mau, enggak ingat gitu. Enggak ingat pentingnya nikah. Saking semangatnya menggali ilmu dan menyebarkan ilmu. Karya beliau antara lain kan At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Salihin, Al-Adhkar, Syarah Muslim. Banyak karya beliau. Ternyata beliau hidupnya cuma sampai usia 45 tahun. Wafat pada usia 45 tahun, tapi karyanya tersebar ke seluruh dunia Islam. Saya 45 belum nulis, belum pernah nulis. Usia 45. Dia 45 wafat itu. Ya Allah, Imam Nawawi orang Nawa. Nawa itu di mana? Di Damaskus, di Suriah. Bukan orang Banten ayah Nawawi. Jadi mungkin Nawawi Banten itulah ikut ke sana itu. Ada orang Banten memang Nawawi. Itu yang penulis kitab Safinah. Itu orang Banten itu. Ya sama-sama ulama. Dan Imam Nawawi Banten itu pernah jadi imam di Masjidil Haram. Ada beberapa orang yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Dan ditulis sekarang disertasinya Fauzan itu. Suaminya Nabila, disertasinya adalah ya ulama Indonesia yang berpengaruh di Mekah. Itu dia nulis itu. Baik, kita mau nanya apa mau tutup aja? Cukup aja lah, udah 10:30 ya. Lain kali kita lanjutkan insyaallah. Nanti ada acara sore ya? Ada informasi? Semuanya? Ke sana enggak? Atau perwakilan? Ya? Semuanya? Katanya dengar-dengar semuanya. Atau perwakilan aja?
Iya. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.